kita yang kedua telah hadir bersama kita di sini adalah Kiai Haji Abdullah Anik Nawawi. Barangkali seperti materi pertama, tidak salah kalau kami bacakan sedikit kurikulum vitae dari narasumber kita yang kedua ini. Nama Abdullah Anik Nawawi, tempat tanggal lahir Majalengka, tanggal 7 September 1993. Pendidikan formal beliau ini diselesaikan MI di Salafiyah Syafi'iyah Gorontalo, MTS dan MA juga di Salafiyah Syafi'iyah Gorontalo. Kemudian S1 beliau diselesaikan di Ta'limul Atiq Imam Nafi di Maroko, ya Bos ya. Kemudian S2-nya di Universitas Abdul Malik Sa'di juga di Maroko. Dan untuk tingkat postgraduate atau doktoralnya itu diselesaikan di Universitas Muhammad V juga di Maroko. Kemudian untuk pendidikan formal beliau dilalui di pesantren Salafiyah Syafi'iyah Gorontalo dan juga tercatat pernah nyantri di pesantren Dar Al-Quran Al-Islami Tegal. Berarti di Jawa ini bukunya. Selanjutnya riwayat penulisan buku. Meskipun tokoh kita ini masih muda, kok dari catatan tahun kelahiran itu belum nyampe 30 tahun itu. Ya 29 tahun kalau saya tidak salah menghitung ini. Tapi ternyata sudah menghasilkan cukup banyak karya tulis. Di antaranya yang pertama adalah sebagai tim penulis buku menyapa ulama barat Islam. Kemudian beliau juga sebagai tim perumus Mahsul Masail Komisi Koloniyah Muktamar ke-34 NU. Beliau juga menjadi editor buku ajar Quran Hadis MTS kelas 8. Mungkin yang ini banyak beredar di sekolah-sekolah madrasah kita sekarang ini. Kemudian juga sebagai editor buku ajar Quran Hadis MTS kelas 9. Kemudian juga telah menulis sebuah buku yaitu kitab Hadiyatun Nasirin fi Fahmi Kalami Sadatina Al-Ash'ari. Kemudian juga menulis buku Nasihatul Ra'i wa Ra'iyah. Kemudian buku lain kitab Nur Al-Lum'ah fi Tafsiri Aqidati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan saya yakin masih banyak lagi tulisan-tulisan lain tapi tidak buat dituliskan di kolom apa ini. Kemudian riwayat organisasi penting kami sampaikan, beliau yang ada di depan kita hari ini adalah pernah sebagai ketua Lakpes dan PCNU Internasional cabang Maroko, yaitu dari tahun 2014 sampai 2016. Beliau juga pernah sebagai koordinator bidang keilmuan Perhimpunan Pelajar Indonesia Maroko 2014-2016, pernah menjadi ketua FLF Maroko 2015-2016, sebagai ketua pengurus cabang internasional NU Maroko 2016-2018, kemudian sebagai Rois Surya pengurus cabang internasional NU Maroko 2018-2020, kemudian sebagai tim pendamping kurikulum Kemenak Quran Hadis tingkat MTS, tim preview Kemenak Tafsir Quran MAPK, sekaligus juga sebagai dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia di Jakarta. Kemudian sebagai tim pengawal RUU PPRT, apa ini PPRT itu? Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga. Kemudian juga sebagai Sekjen IKANU Maroko 2022-2027. Dan beliau juga adalah sebagai salah satu pengasuh pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Gorontalo. Dan saat ini juga beliau adalah sebagai pengurus Lembaga Bahsul Masail PBNU di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, barangkali sekedar mengenal beliau, tokoh yang ada di hadapan kita ini, itu kurikulum yang harus kita sampaikan. Selanjutnya, sebagaimana yang kita sampaikan di awal, beliau akan memaparkan kepada kita nanti bagaimana sesungguhnya yang dimaksud dengan visi siasah itu, apa yang kita harapkan dengan visi siasah dikaitkan dengan tatanan perubahan baru saat ini yang tadi sudah lumayan banyak itu disasar oleh narasumber kita yang pertama. Barangkali Bu, untuk mempersingkat waktu langsung saja kami persilakan kepada Bu dan kepada hadirin mohon di
siapkan pertanyaan dan tanggapan terbaiknya. Waktu berdekat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi bada'na walau abadna ghayrahu lasyaqina ya habbaza rabban wa kubbadina wa habbaza muhammadun hadina laulahuma kunna wala baqina Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina wa anzilan sakinatan alaina وثبت الأقدام إن لقينا نحن الأولى جاءوك مسلمين والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا وقد تداعى جمعهم علينا طبق الأحاديث التي روينا فارددهم اللهم خاسرين أما بعد حضرة المحترمين والمكرمين para alim, para ulama, para kiai, para tuan guru, wa nafsu bizikri Kiai Haji Mustafa Bakri Nasution wa Kiai Haji Baharuddin Nasution semua ya, wa Dr. Haji Munawar Khalil Siregar, para kiai-kiai yang lain, pemateri yang di samping saya ya, sudah kita ya Nasution kita ini Nasution kita lebih ya, para kiai, para pengurus NU, pengurus Bano, ada Bansar juga Panglima, ada para ibu nyai. Ini penting kehadiran ibu nyai karena selain kita memiliki tokoh-tokoh aulia, sejarah wali-wali laki-laki, Syekh As-Sulami menulis kitab Zikrul Miswah yang berisi wali-wali perempuan. Jadi wali perempuan begitu banyak. Bahkan salah seorang guru Abu Yazid Al-Bustami yang perempuan, saking alimnya disebut ustaz, bukan ustaz, tapi ustaz karena dianggap selevel dengan laki-laki. Jadi semoga dari bumi Mandailing Natal ini melahirkan wali-wali perempuan juga. Kalau wali perempuan sudah ada, aman negara ini insya Allah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, para kiai, para ibu, PBNU memang memiliki hajat melaksanakan halakoh fikih peradaban di 250 pesantren seluruh Indonesia. Salah satu titik ada di Pondok Pesantren Besroya. Nah, kenapa halakoh? Kenapa kita menggunakan istilah halakoh? Karena istilah halakoh ini istilah yang erat dengan pondok-pondok pesantren. Kalau seminar itu sudah biasa di kampus. Tapi kalau halakoh itu di pesantren-pesantren. Karena itu memang PBNU ingin menyerap ilmu kiai-kiai pesantren untuk dibawa ke muktamar internasional halakoh fikih peradaban yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Februari yang akan dihadiri ratusan ulama dari seluruh dunia. Nah, ada beberapa tema peradaban yang akan kita bahas. Tema yang pertama kita bahas adalah tentang fikih siasat. Kenapa fikih siasat? Karena literatur yang kita miliki tentang fikih siasat itu ditulis saat umat Islam sedang jaya-jayanya, ditulis saat kondisi politik berbeda dengan kondisi politik saat ini. Sekarang mengalami perubahan-perubahan, karena itu perlu kita juga bahas bersama. Misalkan ada sebuah hadis, Al-A'immatu min Quraisy, pemimpin itu harus orang Quraisy. Karena saya tanya, Gubernur Sumatera Utara Quraisy apa Nasution? Orang Jawa malah. Dan itu bagaimana cara kita menyikapinya? La yuflihu qaumun walau imrohum imro'atan. Kalau pemimpinnya perempuan tidak akan sukses. Bagaimana kita menyikapinya? Jadi ada permasalahan-permasalahan di dalam politik yang harus kita sikapi bersama. Kita butuh masukan para kiai, para ibu nyai. Nanti kemudian masukan-masukan ini akan kita bawa ke muktamar internasional fikih peradaban. Bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para ibu nyai. Ini kita mulai berapa menit waktu saya biar nggak dipotong oleh moderator nanti. Para kiai, para ibu nyai, kalau kita melihat
konstruksi atau bangunan fikih siasat yang kita miliki, bangunan fikih siasat yang ada di dalam kitab-kitab kita, maka kita akan melihat bahwa konstruksi bangunan yang tersebut sebagian besar adalah kemaslahatan, sebagian kecil adalah teks-teks agama. Nah, jadi di dalam merumuskan fikih siasat, sedikit sekali sesungguhnya teks-teks agama yang membicarakan tentang fikih siasat, apalagi membicarakan spesifikasi-spesifikasi. Dan hal ini dijamin oleh seorang ulama yang sangat besar yang merupakan guru Imam Al-Ghazali, yaitu Imam Haramain. Imam Haramain di dalam kitabnya Riyadul Imam, beliau mengatakan wala maqma'a fi wujdani nafsin min kitabillahi ta'ala fi tafasilil imamah wal khabarul mutawatiru mu'wizun anhu. Menurut Imam Haramain, la maqma'a, tidak ada harapan fi wujdani nafsin min kitabillah, akan kita temukan nas dari Al-Quran fi tafasilil imamah yang membicarakan spesifikasi politik. Lalu hadis bagaimana? Wal khabarul mutawatiru mu'wizun anhu. Begitupun tidak ada hadis-hadis mutawatir yang membicarakan spesifikasi politik. Itu artinya Islam tidak pernah berbicara bentuk negara. Itu artinya Islam tidak pernah berbicara bentuk politik. Tapi yang Islam bicarakan adalah nilai-nilainya, nilai keadilan, nilai syura, nilai kemakmuran dan sebagainya. Nah, inilah landasan kita warga Nahdlatul Ulama mengapa misalnya kita menerima negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa tidak khilafah? Kenapa harus khilafah? Kalau ditanya, kenapa tidak khilafah? Kenapa harus khilafah? Karena Islam tidak mengatur bentuk negara. Islam tidak mengatur bentuk politik. Yang Islam atur adalah nilai-nilainya. Dan ini dijamin oleh seorang ulama besar bernama Imam Haramain. Ketika Imam Haramain di masa lalu menjadi seperti itu, maka di masa kontemporer ada seorang ulama bernama Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menulis sebuah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Syekh Wahbah Az-Zuhaili juga mengatakan hal yang sama. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, lam yadha al-ulama'ul mujtahiduna nadhariyatan 'ammatan. Para ulama, para mujtahid tidak pernah menuliskan nadhariyah secara umum. Tubayyin nadhariyatan 'ammatan lid-dawlati tubayyinu ususahan nadhariyah wal fi'liyah. Wa innama kanu yad'una al-hulul wa yuqaddimuna al-ara' bi munasabati kulli halatin qari'atin kama huwa sya'nu fi aghlab ahkamil fiqh islami. Ini kalau anggota Rasul Masih harus hafal dalam Quran kita. Kalau enggak gimana sih udah terbiasa. Jadi mohon maaf para kiai, ini kitab kuning ini, karena kitab kuning ini warisan kita. Kitab kuning ini senjata atau kekhasan Nahdlatul Ulama. Kekhasan kita ini, kita bukan hanya menguasai Quran hadis, tapi kita juga menguasai kitab. Menurut Syekh Al-Ghazali, lam yadhu al-ulama al-mustahidun nadhariyatan 'ammatan lidaulah. Ulama-ulama dan mujtahid tidak pernah merumuskan teori-teori untuk negara. Negara harus bagaimana, tidak. Tubayyinu ususahan nadhariyah aw fi'liyah, yang mengatur teori umum dan juga teori prakteknya. Lalu apa yang dilakukan oleh para ulama? Wa inna ma kanu yad'una al-hulul. Yang dilakukan oleh para ulama adalah merumuskan hulul, jalan keluar, wa yuqaddimuna al-ara', dan menawarkan pemikiran-pemikiran, wa yuqaddimuna al-ara' bi munasabati kulli halatin qari'ah, yang sesuai dengan keadaan zamannya masing-masing. Jadi yang sesuai dengan keadaan zamannya masing-masing. Karena itu kalau kita para kiai, kalau kita membaca misalkan kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, maka yang sedang kita baca sesungguhnya adalah jalan keluar dari Imam Al-Mawardi untuk memahami dan menghadapi kondisi pada saat itu, bukan kondisi pada saat ini. Karena itu tidak semuanya harus kita praktekkan pada saat ini.
Kalau kita membaca dia berulang karangannya Imam Haramain, maka Imam Haramain sedang memotret kejadian yang ada pada masa itu. Tidak harus sepenuhnya kita praktekkan pada saat ini. Itulah yang menjadi kerancuan-kerancuan di sebagian kalangan, karena kita ingin memaksa menerapkan teks-teks Al-Quran, teks-teks kuning yang ada pada saat itu untuk dimasukkan dan dipraktekkan pada saat sekarang. Yang pertama. Yang kedua, ada problem-problem yang harus kita jawab. Kenapa ada khawatir? Karena ada problem-problem teori yang harus kita jawab juga secara teologis. Kita memberikan satu contoh, misalkan begini. Misalkan di dalam hadis Sahih Bukhari ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan asyukmu fi talaqah. Kesialan ada di 3 hal. Fil mar'ah wal khayli wad dar. Kesialan ada pada perempuan, maaf ini. Ada pada rumah, ada pada kuda. Jadi kalau kita punya 3 hal ini, punya rumah, punya kuda, punya perempuan, maka kita akan sial. Pertanyaan saya, apakah ibunya setuju di sini? Pengurus pakaian muslimah setuju di sini? Tapi hadisnya sahih, ada di Sahih Bukhari. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Nah, inilah yang kita anggap hambatan teologis. Ada hambatan-hambatan teologis yang harus kita jawab juga secara teologis. Kita bisa menjawab dari sisi banyak hal. Kita bisa menjawab dari konteks atau teori takoyur dan sebagainya. Tetapi yang paling menarik adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan kritik Sayyidah Aisyah kepada hadis Abu Hurairah. Kritik oleh Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, ini Abu Hurairah salah. Kenapa salah? Karena dulu ngajinya datang, ngajinya telat datang, terlambat datang. Jadi Abu Hurairah ngajinya telat, datangnya terlambat. Karena sesungguhnya hadis yang lengkapnya adalah janganlah kalian ikut-ikut orang Yahudi yang meyakini kesialan ada di 3 hal. Janganlah ikut-ikut orang Yahudi yang meyakini kesialan ada di 3 hal, pada perempuan, pada rumah, pada kuda. Tetapi frasa pertama, kalimat redaksi pertama, jangan ikut-ikut orang Yahudi, tidak didengar oleh Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah tidak dengar? Karena Abu Hurairah ngajinya datang telat. Karena itu Pak Kiai, santri-santri yang ngaji telat, ngajinya itu telat, ya itu harus kita sebut mati. Karena itu bahaya, bisa membuat kesalahpahaman. Jadi Abu Hurairah telat datang, karena itu yang didengar oleh Abu Hurairah hanya penggalan kedua asyuku fi talaqah. Padahal kalau kita baca kata Sayyidah Aisyah secara lengkap, kalau kita dengar secara lengkap, maka Nabi mengatakan janganlah ikut-ikut orang Yahudi yang meyakini kesialan ada di 3 hal. Nah, jadi ini salah satu contoh bagaimana ada hambatan-hambatan teologis, tapi harus kita jawab juga secara teologis. Harus kita jawab secara teologis. Misalkan contoh yang kedua, di sini mohon maaf ada HTI di sini. Tidak ada mantan HTI, tidak ada juga. Kalau ada kan kebetulan. Kalau ada kebetulan. Nah, ada sebagian kelompok Islam itu yang masih tidak mau memakai undang-undang 45, masih tidak mau menggunakan Pancasila dan sebagainya. Alasannya sederhana, karena itu adalah undang-undang buatan manusia. Ini sering kita dengar dan sering kita jawab juga. Tetapi menurut kami jawabannya bukan jawaban teologis. Padahal hambatannya adalah hambatan teologis. Menurut kami jawabannya juga harus teologis. Kalau kita membaca misalkan kitab hadis Al-Mustadrak yang dikarang oleh Imam Hakim, di dalam kitab hadis tersebut Imam Hakim menyebutkan perdebatan, menceritakan perdebatan antara Ibnu Abbas dan orang Khawarij. Ketika orang-orang Khawarij memvonis Sayyidina Ali kafir, maka Ibnu Abbas menawarkan diri kepada orang Khawarij untuk berdebat dengan orang Khawarij. Maka Ibnu Abbas berangkat, ada 3 tema perdebatan. Satu yang kita bahas di sesi ini, nanti di sesi diskusi mungkin kita bahas dua. Satu yang kita bahas, apa yang membuat orang Khawarij meyakini Sayyidina Ali kafir? Karena kata orang Khawarij, Ali hakama fi dinillahi rijal. Ali menggunakan hukum agama menggantikan hukum Tuhan. Ketika Sayyidina Ali menggunakan hukum hasil perundingan antara dia dengan pihak Mauli.
Ini sama dengan kita menggunakan hukum Pancasila. Ini sama dengan kita menggunakan hukum UUD 45, menggunakan hukum produk manusia. Padahal kata orang Khawarij, ini hukmu illa lillah. Hukum itu harus dari Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun dzalimun fasiqun mantap. Siapa yang menggunakan hukum tidak dengan hukum Allah, maka dia fasik, zalim dan kafir. Lantas apa jawaban dari Ibnu Abbas? Ini menarik perhatian. Dan ini menurut saya adalah jawaban teologis. Ibnu Abbas mengatakan di dalam Mustadrak itu diceritakan. Ibnu Abbas mengatakan begini, bagaimana menurut kalian orang Khawarij, jika aku bisa mendatangkan dalil dari Quran tentang bolehnya menggunakan hukum manusia, apakah kalian akan bertobat? Ya, kami akan bertobat. Lalu Ibnu Abbas mengutip dua ayat yang menunjukkan kita boleh menggunakan hukum manusia. Ayat yang pertama, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahum. Ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dawa 'adlin minkum hadiyan balighal ka'bah. Ayat yang pertama, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau terjadi percekcokan antara suami istri, misalkan maaf, kita sudah punya istri kan? Satu dua, baru satu. Kenapa baru? Ini bahaya jawabannya. Misalkan Ustadz ini cekcok dengan istrinya, lalu apa jalan keluar yang ditawarkan oleh Al-Quran? Fa'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka utuslah juru runding dari pihak suami dan juga utus juru runding hakam dari pihak istri, bermusyawarah, dan hasil musyawarah dari juru runding itu harus diikuti. Ibnu Abbas lalu menggunakan teori usul fiqh wal khitab atau qiyas nawawi. Kata Ibnu Abbas, di dalam permasalahan rumah tangga yang kemaslahatannya tidak terlalu besar saja, Allah menyerahkan hukumnya kepada manusia. Padahal kalau Allah mau, pasti Allah katakan biar saya urus. Tapi Allah serahkan kepada manusia. Itu artinya di dalam permasalahan-permasalahan yang kemaslahatannya jauh lebih besar, permasalahan negara, lebih boleh lagi menggunakan hukum manusia. Ayat yang kedua, la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa 'adlin minkum. Jika kita ke tanah haram terpaksa bunuh hewan, maka kita harus ganti. Gantinya bagaimana? Ada tahapan-tahapannya, salah satunya harus bayar. Siapa yang menentukan harganya? Yang menentukan bukan Allah, tapi yahkumu bihi dawa 'adlin minkum, yang diputuskan hukumnya oleh dua orang adil di antara kalian. Kata Ibnu Abbas, lebih besar mana permasalahan kelinci Arnab dengan permasalahan umat? Permasalahan umat. Dalam permasalahan kelinci saja Allah menyerahkan hukumnya kepada manusia. Padahal kalau Allah mau, pasti Allah katakan biar saya urus. Tapi Allah serahkan kepada manusia. Itu artinya di dalam permasalahan umat, permasalahan negara, permasalahan politik yang maslahatnya jauh lebih besar, maka lebih dibolehkan lagi menggunakan hukum manusia. Jadi apa dalil kita menggunakan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan sebagainya? Dalil kita adalah hadisnya Ibnu Abbas. Tapi itu mauquf, oke mauquf. Tapi dalam teori hadis kita mengenal mauquf, sanad dan marfu' hukman. Meskipun secara sanad semuanya Ibnu Abbas, tapi kita yakini itu secara hukum sampai dari Nabi Muhammad SAW, karena tidak mungkin para sahabat berani menyampaikan hal yang penting kecuali mendapatkan arahan-arahan dari Nabi Muhammad SAW. Itulah yang kami maksud dengan jawaban-jawaban teologis, dan itu harus kita cari bersama. Itu harus kita cari bersama. Nah, karena itulah akan sangat kita temukan relevansinya ketika tadi Imam Haramain mengatakan, Imam Haramain mengatakan lamat maafi bujdani nasib di kitab tidak ada di kitabnya. Tidak ada di hadisnya dalil-dalil yang menjelaskan rincian-rincian politik, tidak ada. Karena itu apa itu politik? Kalau tadi pertanyaannya apa itu siasat? Maka seorang ulama yang bernama Abu Wafaq Al-Baghdadi, Ibnu Aqil Abu Wafaq Al-Baghdadi, yang merupakan guru dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengatakan as-siyasatu makana fi'lan yakunu ma'ahun nasu aqraba ila sholati wa ab'ada 'anil fasadi wa illam yadhur rasul wa la nazala bihi wahyu. Yang dinamakan politik Islam adalah makana fi'lan yakunu ma'ahun nasu aqraba ila sholat. Sistem atau konsep yang mendatangkan
mendatangkan kemaslahatan kepada manusia, wa ab'ada anil fasad, dan menjauhkan kemafsadatan, wa illam yadhur rasul, meskipun sistem itu belum pernah dipraktikkan Rasul, wala nazala bihi wahyun, dan meskipun sistem itu tidak pernah disinggung oleh Al-Quran. Jadi sistem demokrasi, sistem Pancasila, bagaimana? Sistem Islami. Tapi Nabi tidak pernah pakai Pancasila. Tapi Al-Quran tidak menyinggung Pancasila. Meskipun Nabi tidak pernah pakai, meskipun Al-Quran tidak pernah menyinggung, tapi kalau itu tujuannya untuk kemaslahatan, maka itu adalah sistem politik yang Islami. Karena yang penting adalah ma yakunu fi'lan, maka fi'lan yakunu ma'ahun nasu aqrabu as-salahi wa ab'ada anil fasadi wa illam yadhur rasul wala nazala bihi wahyu. Ini yang kedua berarti. Yang kedua ya. Ini yang kedua. Jadi yang kedua para kiai, mari kita cari jawaban-jawaban teologis terhadap permasalahan-permasalahan teologis yang sedang kita hadapi. Lalu yang ketiga, ada problem di antara kita, terutama ya menurut kami selain Ahlussunnah wal Jamaah. Selain Ahlussunnah wal Jamaah itu ada problem membaca hadisnya tidak lengkap, membaca sunnah tidak lengkap. Misalkan kita ambil contoh para kiai, para santri, yang sunnah itu minum sambil duduk atau sambil berdiri? Sambil duduk. Kita praktekkan ya, biar itu sunnah. Itu yang sunnah, minum sambil duduk. Tetapi di dalam Sahih Bukhari, suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhahu minum sambil berdiri. Ketika Sayyidina Ali minum sambil berdiri, ditanya oleh sahabat yang lain, "Ya Ali, lima syarabta, kenapa Anda minum sambil berdiri?" Maka Sayyidina Ali menjawab, "Wallahi laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman." Demi Allah, saya melihat langsung Nabi Muhammad minum sambil berdiri. Jadi yang sunnah ini yang mana? Minum sambil duduk, minum sambil berdiri. Dua-duanya sunnah. Yang satu sunnah dalam bentuk produk, yang satu sunnah yang menjelaskan produk tersebut. Minum sambil duduk sunnah dalam bentuk produk, minum sambil berdiri sunnah yang menjelaskan produk, untuk menjelaskan kepada kita bahwa status fikih minum sambil duduk hanya mustahab, tidak sampai wajib. Kalau kita melihat Nabi Muhammad SAW, kalau kita hanya baca sunnah dalam bentuk produk, kita akan keras. Misalkan jelas man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Yang diam-diam saja, yang tidak teriak-teriak, yang tidak hancurkan, itu yang imannya paling lemah menurut hadis. Karena itu orang yang baca hanya hadis ini, mereka keluar teriak-teriak, mereka keluar ingin berusaha. Tetapi itu tidak. Kenapa seperti itu? Karena kita melihat sunnah secara utuh. Di dalam Sahih Bukhari ada keterangan Nabi Muhammad SAW cerita curhat kepada Sayyidah Aisyah. Kata Nabi Muhammad, "Ya Aisyah, bangunan Ka'bah yang ada sekarang ini tidak sesuai dengan qawaid Ibrahim, tidak sesuai dengan bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim." Apa saran Sayyidah Aisyah? Kata Sayyidah Aisyah, "Ya Rasul, kalau begitu hancurkan saja ini Ka'bah karena tidak sesuai dengan bangunannya Nabi Ibrahim." Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Jawaban Nabi Muhammad SAW, "Kalau aku tidak takut menyinggung perasaan orang Quraisy yang baru masuk Islam, pasti sudah aku lakukan. Tapi aku lebih mendahulukan menjaga perasaan mereka, jadi tidak aku lakukan." Nah, jadi kadang Nabi Muhammad itu ketika amar ma'ruf nahi munkar tidak dengan dia, tapi dengan qaul. Kenapa? Karena ri'ayatul masalih, karena melihat maslahat mana yang paling besar. Dan itulah yang dilakukan oleh NU. NU kalau ingin amar ma'ruf nahi munkar, kita melihat keadaan. Nah, jadi para kiai, itulah problem yang ketiga dari kita, karena kita membaca teks, membaca hadis, membaca sunnah tidak lengkap, hanya sepotong-sepotong. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, ada sebuah teori yang disampaikan oleh para ulama yang menurut kami sangat relevan untuk memahami fikih politik. Seorang murid dari Imam Izzuddin bin Abdissalam, yaitu Imam Al-Qarafi, beliau menulis kitab Al-Ihkam fi Tamyizil Fatawa Al-Ahkam wa Tasarrufatil Qadhi wal Imam. Imam Al-Qarafi, dan juga ini teori ini juga dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dikutip oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Juga ada beberapa kemiripan dengan Imam Al-Qaffal Al-Kabir Asy-Syafi'i dalam kitabnya Mahasinus Syariah. Apa teori itu? Teorinya tersebut adalah
Ketika kita melihat ajaran agama, maka ajaran agama tersebut harus kita teliti terlebih dahulu. Apakah ajaran agama ini berkaitan dengan tabligh? Ataukah ajaran agama ini berkaitan dengan fatwa? Ataukah ajaran agama ini berkaitan dengan qadha? Ataukah ajaran agama ini berkaitan dengan politik? Ada 4, paling tidak. Abdurrahman Al-Asfar kalau tidak salah dalam Af'alul Ibad membagi lebih banyak lagi Af'alul Rasul. Tetapi paling tidak 4. Ada ajaran agama yang berkaitan dengan tabligh seperti sholat, zakat, saum dan sebagainya. Itu harus kita ikuti Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Ada ajaran agama yang berkaitan dengan fatwa agama harus kita ikuti. Dan fatwa agama biasanya kalau itu ada di Al-Quran, maka ayatnya dimulai dengan yas'aluna anil khamri wal maisir, yas'aluna anil mahid dan sebagainya. Itu fatwa agama. Ada ajaran-ajaran agama yang berhubungan dengan qadha, ketetapan hukum. Ajaran agama yang berkaitan dengan qadha, ketetapan hukum, menurut para ulama tidak harus kita ikuti, tapi kita serahkan ke qadhi atau ke mujtahid di zamannya masing-masing. Kita ambil contoh. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang perempuan yang bernama Sahlah. Mohon maaf, anggap saja ini Sahlah. Lalu Sahlah ini memiliki suami bernama Abu Hudzaifah. Ada yang bernama Abu Hudzaifah di sini? Tidak ada ya, mudah-mudahan. Jadi ada seorang perempuan namanya Sahlah memiliki suami Abu Hudzaifah. Lalu sepasang suami istri ini kemudian mengambil anak angkat Tabani yang bernama Salim. Ini Salim. Tetapi dalam Islam anak angkat itu tidak diakui karena itu statusnya masih ajanib, boleh menikah. Ketika Salim ini sudah beranjak dewasa, maka Abu Hudzaifah yang suaminya Sahlah ini merasa cemburu ketika Salim sering datang ke rumahnya. Nah, lalu kemudian sang istri yang bernama Sahlah ini kemudian galau, dilema. Kenapa dilema? Di satu sisi dia sayang dengan anak angkatnya, tapi di sisi lain ini bukan anak, ini ajanib statusnya. Kalau dia sering datang ke rumah, maka suaminya akan cemburu. Maka Sahlah datang kepada Nabi Muhammad SAW meminta keputusan hukum. Sahlah datang, ya Rasulullah, inni ara fi wajhi Abi Hudzaifah min dukhuli Salim syai'an. Ini dalam riwayat Sahih Muslim. Wahai Rasulullah, saya melihat kalau anak angkat saya yang bernama Salim ini datang, Abu Hudzaifah ini cemburu. Bagaimana solusinya? Maka apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi Muhammad SAW, tidak arbi'ain. Kalau begitu wahai Sahlah, susui dia. Nah, disuruh apa? Disuruh susu. Ini sudah besar. Oh, terima kasih. Apa kemudian tanggapan dari Sahlah? Kata Sahlah, ya Rasul, innahu rajulun dzurriyyah. Ya Rasul, dia sudah punya jenggot, masa saya susui? Ini orang yang ketawa karena Rasul berpikir. Sudah berjenggot ya Rasul, masa saya susui? Maka Nabi Muhammad menjawab, alif tu annahu rajulun dzurriyyah. Ya, saya tahu dia sudah berjenggot, maksud saya tidak disusui secara langsung, tapi asik kamu taruh di tempat, kamu suruh minum. Kenapa seperti itu? Biar menjadi anak susu, anak robo, padahal sudah besar. Hadis ini kemudian dikomentari oleh para ulama, diberikan judul oleh Imam Nawawi dengan hadis robo sabir, sahnya menyusui ketika sudah besar. Pertanyaan saya, para kiai Pak mau pakai hadis ini atau tidak? Nah, aku mau pakai. Jadi yang sudah besar nggak boleh nyusu nanti. Maaf, kalau nyusu jadi anak, ini gimana? Nah ini kodok. Tapi kita lihat apa komentarnya jumhurul ulama, terutama 4 mazhab. Kata jumhurul ulama, hadhihi qadiyatun muayyanatun la ta'um. Hadhihi qadiyah muayyanah, ini adalah keputusan hukum khusus, la ta'um, tidak berlaku secara umum, hanya berlaku untuk keluarga Sahlah saja. Wah, alhamdulillah. Sudah masuk. Ini sudah masuk. Oh. Nah, tadi menurut Ibu, apa yang penting dari cerita ini? Yang penting itu adalah ada ajaran-ajaran agama yang berkaitan dengan qadha, ketetapan hukum. Dan yang berkaitan dengan ketetapan hukum meskipun ada hadisnya, ada teksnya, tetapi terkadang para ulama berbeda. Apakah para ulama tidak ikut hadis? Bukan begitu cara berpikirnya.
karena ada ilah, ada makosid yang disampaikan oleh Hakim Al-Baghdadi, ada mawara'an nusus, apa yang di belakang teksnya itu yang harus kita gali, dan itu adalah tugasnya para ulama. Nah, yang terakhir, ajaran agama yang berkaitan dengan politik. Nah, sekarang bagaimana? Menurut para ulama, ajaran agama yang berkaitan dengan politik tidak harus diikuti bentuknya, tetapi diikuti filosofi makosid ilahnya. Tidak harus diikuti. Contoh apa? Contoh yang tadi, al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin harus orang Quraisy. Apakah kita akan mengikuti hadis ini atau tidak? Kita akan lihat apakah hadis ini termasuk kelompok tabligh, kelompok fatwa, kelompok qadha, atau kelompok imamah. Kalau dia masuk dalam ajaran agama dalam bentuk politik, maka kita tadi teorinya tidak harus diikuti bentuknya, tapi diikuti maqasidnya. Karena itu apa tujuan dari al-imam min Quraisy? Dijawab oleh Ibnu Khaldun di dalam muqaddimahnya. Kata Ibnu Khaldun, kenapa harus dari Quraisy? Karena Quraisy itulah yang punya kekuatan politik paling besar. Jadi yang berhak menjadi pemimpin adalah orang yang dengan kekuatan politik yang paling besar. Mengapa seperti itu? Karena yang kita cari adalah stabilitas politik. Kalau yang menang, yang kekuatan politiknya paling kecil, bisa kacau. Contoh di sini yang paling gede apa? Partainya Gerindra contoh. Yang paling kecil apa partainya? PKB. PDI, oke, PDI. Misalkan yang jadi gubernur orang PDI, kacau tidak? Kacau. Karena yang punya kekuatan politik terbesar Gerindra. Itu harus kita hargai. Makanya al-a'immah min Quraisy harus kita pahami makosidnya, bukan kita praktekkan teksnya. Karena kalau kita praktekkan teksnya akan kesulitan. Contoh lain, Nabi Muhammad mengatakan, man ahya arban maitatan fahiyalahu. Barang siapa menggarap tanah kosong, maka tanah itu secara otomatis akan menjadi miliknya dia. Sekarang saya tanya, mau kiai praktekkan di Mandailing apa ini? Melihat tanah mungkin kosong, oke, saya bangun rumah, diterangkan oleh pemimpin itu dia dengan pemerintah, ini tanah negara, bukan, ini tanah Allah. Dan siapa yang garap tanah kosong, maka itu menjadi hak miliknya dia. Kira-kira diterima atau dipenjara? Dipenjara. Nah, dipenjara kalau kita asal main klaim tanpa ada bukti, dipenjara. Karena itu bagaimana kita menyikapi hadis manusia al-maitatan fahiyalah, itu hadis tentang politik harus kita pahami secara politik. Teorinya kalau hadis tentang imamah tidak harus dipraktekkan teksnya, tapi dipraktekkan makosidnya. Karena itu para ulama memberikan catatan, man ahya al-maitatan fahiyalahu bi'idnil imam. Barang siapa menggarap tanah kosong, maka menjadi hak milik dia dengan izin imam. Contoh lain, misalkan di zaman Nabi Muhammad SAW, kalau kita baca misalkan kitab Bidayah Mujtahid dan sebagainya, ada lumokoh itu barang temuan. Salah satu barang temuan yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad adalah unta yang hilang. Sahabat bertanya, "Dhalatul ibil ya Rasulullah, bagaimana unta yang hilang ya Rasulullah, yang berkeliaran?" Maka Nabi Muhammad menjawab, "Malaka walaha." Kamu tidak usah mengurus unta yang hilang, karena kalau unta yang hilang dia bisa mencari tuannya sendiri, bisa mencari makannya sendiri. Tidak usah diamankan. Kalau ada uang hilang diamankan, tapi unta hilang tidak usah diamankan. Itu karena Nabi Muhammad SAW. Tapi kebijakan itu diubah oleh Sayyidina Utsman. Di masa Sayyidina Utsman, kata Sayyidina Utsman, unta yang hilang harus kita amankan. Sayyidina Utsman ditanya oleh yang lain, "Utsman, Anda bertentangan dengan teks Nabi Muhammad SAW." Lalu Utsman menjawab, di zaman Nabi Muhammad SAW semua orang bertakwa. Karena itu kalau ada unta yang hilang tidak akan ada yang ambil. Di zaman sekarang sudah banyak orang-orang yang tidak bertakwa. Karena itu kalau ada unta berkeliaran tidak kita amankan, maka akan dijadikan sate onta. Jadi itu artinya kebijakan-kebijakan politik Nabi Muhammad, ajaran-ajaran agama yang berkaitan dengan politik, maka tidak harus kita ikuti bentuknya, tapi kita ikuti filosofinya. Karena itu bapak-bapak perhatian ibunya. Nabi Muhammad, di zaman Nabi Muhammad memang pemimpinnya satu. Di zaman Abu Bakar memang pemimpinnya satu. Seluruh kawasan Islam pemimpinnya satu. Tapi sekarang kawasan Islam pemimpinnya berbeda-beda. Apakah masalah? Tidak masalah. Karena itu kebijakan politik harus kita lihat apa tujuannya. Apa sesungguhnya apa yang dibalik itu. Imam Izzuddin bin Abdussalam di dalam
di dalam kitabnya, beliau menjelaskan apa maksudnya tujuan tersebut. Yang Izzuddin menjelaskan, idza syaghara zamanu amman lahu al-wilayah al-'udma wa hadara ithnani yasluhani lil imamah fala yajuzu ay yajma'a bainahuma lima yuaddi dzalika ila al-fasad bi ikhtilafil ara' fatata'aqqal masalih bisababi dzalik. Kalau sebuah zaman ada dua orang pemimpin yang layak, tidak boleh diangkat dua-duanya, harus salah satunya saja. Kenapa seperti itu? Karena li'addi dzalika ilal fasad bi ikhtilafil ara', karena akan terjadi perbedaan pendapat di antara dua pemimpin, akan terjadi kemafsadatan. Fatata'aqqal masalih bisababi dzalik, karena kemaslahatan akan hilang karena ada hal tersebut. Itu artinya tujuan utama dari tidak boleh dua pemimpin dalam kawasan Islam semata-mata karena tujuan kemaslahatan. Sekarang kita balik logikanya. Sekarang kalau kita ingin bersatu dengan Malaysia, kira-kira maslahat atau mafsadat? Mafsadat, karena akan rebutan siapa yang jadi pemimpin. Kata Malaysia, kami jadi pemimpin, ekonomi kami maju. Kata Indonesia tidak, kami lebih banyak. Kan berkelahi. Karena itu justru kemaslahatan sekarang wilayah Muslim itu justru sudah semestinya ada seperti yang sekarang national state, negara-negara bangsa. Karena kalau itu berusaha disatukan oleh pemikiran HTI itu, maka justru akan mendatangkan kemafsadatan yang sangat besar. Nah, itulah bapak-bapak ibu yang kita inginkan dari halaqah fikih peradaban. Kenapa ini politik yang kita, bukan karena sebentar lagi 2024 akan menjadi presiden, tidak, tetapi ada konten-konten fikih siasat yang menurut kami perlu ditinjau ulang, dan yang meninjau ulangnya harus para kiai. Tinjauan ulang dari para kiai inilah kemudian nanti yang akan dibawa untuk menambah penerapan peradaban. Nanti insya Allah rumusan-rumusannya akan disepakati bersama oleh seluruh ulama internasional. Jadi kami kira itu sebagai pembukaan, kita teruskan diskusi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Gus Nadi Mawi yang telah memaparkan dengan panjang lebar tentang perkembangan fikih siasat dalam peradaban umat sejak Nabi dan keharusan untuk merekontek dua sejarahnya kembali pada saat ini ataupun zaman kekinian. Bapak Ibu sekalian, saya rasa banyak tadi hal-hal yang dapat kita catat dari paparan beliau ini. Tapi satu hal mungkin yang bisa saya catat simpulkan, mohon maaf kalau salah, bahwa ternyata tidak semua sunnah Nabi itu dapat diikuti. Karena betul, karena di antara tes itu selain masalah zahir dan yang di belakang tes itu sendiri yang bisa berbeda, tapi juga di antara tes itu ada yang khususnya, ternyata ada yang umumnya berlakunya. Jadi kesalahan-kesalahan kita dalam memahami teks-teks inilah yang tidak bisa disangka lagi dapat melahirkan konflik ataupun perpecahan di antara umat. Termasuk tadi seperti yang dikatakan oleh Gus tadi tentang bagaimana kaum Khawarij misalnya salah memahami tentang Ali dan Muawiyah yang pada saat itu melakukan perdamaian. Mereka beralih dengan hukum Tuhan yang mengatakan wa la yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jadi tindakan Ali yang mereka anggap sudah salah itu lalu mereka mengkafirkannya dan mereka bahkan lantas membunuhnya. Saya rasa menarik apa yang disampaikan oleh Gus Nawawi, itu baru termasuk kata beliau, baru permukaan. Jadi saya rasa di benak bapak dan ibu semua, guru-guru kami, dokter kami itu sudah banyak yang perlu disampaikan ataupun yang dipertanyakan kepada dua pemateri kita. Sebagaimana kami sampaikan tadi, kami persilakan kepada bapak dan ibu beserta halaqah untuk menyampaikan pertanyaan. Untuk sesi pertama kita sediakan 3 orang penanya. Nanti kalau memungkinkan sesi kedua kita siapkan lagi untuk beberapa orang penanya lagi. Jadi kepada bapak dan ibu yang ingin memperjelas atau bertanya atau bahkan mungkin memberikan masukan-masukan baru, mungkin berbeda pandangannya, kemungkinan silakan. Kami persilakan kepada bapak dan ibu yang mau bertanya. Mohon kepada panitia dibantu. Ini ya,
bisa nanti disampaikan namanya, Tuan ya. Mohon disampaikan nama dan asal utusannya. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tentu saya hormati selaku dosen adik ya, yang datang dari jauh memberikan pencerahan kepada kita di Ponpes Mustafa Purwaru. Begitu juga ayah guru, kiai, nyai dan saudara-saudara semuanya. Tentu sebelum saya bertanya mungkin saya kenalkan, saya salah satu tenaga pendidik di Ponpes Mustafa Purwaru. Nama saya adalah Azhari Aman Harahap. Ya. Saya alumni dari Ponpes Mustafa Purwaru. Cuman setelah selesai dari Ponpes Mustafa Purwaru, saya melanjutkan studi bersama saudara saya Mas Suhaimi MSIMA dengan negeri yang sama dan wisuda di tahun yang sama. Cuman bedanya kalau saya ketika ya, kalau beliau pengen dunia, itu bedanya. Jadi gini Gus, sebetulnya kalau dari kacamata saya pribadi melihat alaqah di peradaban ini adalah alaqah yang sangat bagus sekali ya. Tentu secara tidak langsung ini memberikan mindset yang baru. Artinya paradigma yang selama ini beredar terlalu bebas, akhirnya sedikit demi sedikit itu memberikan pencerahan kepada sebagian saudara-saudara kita di luar sana. Artinya memang ataupun sebagian dari kita yang memang terpengaruh pemikiran-pemikiran atau tidak langsung ideologi mereka. Tapi pertanyaan saya sangat esensial sekaligus. Apakah kita di Nahdlatul Ulama sudah memfilterisasi atau sudah melakukan tindakan-tindakan yang aktif untuk mengantisipasi pemahaman-pemahaman neo-Khawarij yang mencoba menyerutup masuk ke tubuh NU itu sendiri? Kita tidak perlu sebut siapa aktornya dan siapa tokohnya, kita tidak perlu sebut itu. Tapi kita secara tidak langsung tentu secara tidak langsung tentu akan paham itu. Karena kita mengkaji NU itu dikenal dengan paham yang murah, yang bersama, yang artinya tidak terlalu mudah kita menyalahkan orang lain. Kita tidak terlalu mudah melabeli saudara kita. Tapi sebagainya itu adalah paham yang selalu diajarkan kepada kita. Dan kita memiliki metode-metode khusus untuk merumuskan sebuah hukum. Kita tidak secara langsung mendiskusikan sebuah hukum ini benar dan tidak. Artinya kita memiliki metode khusus seperti Istimbatul Ahkam yang memang sudah diasah, sudah menjadi benar di kalangan para nahdliyin, dan itu sudah menjadi hal yang wajib kita ikuti. Tapi itu tadi pertanyaan saya, Bos. Mungkin saya tidak terlalu pandai lah ya menyebutkan itu dengan bahasa yang bagus, terstruktur dan ilmiah. Saya tidak terlalu pandai menyebutkan itu. Tapi intinya apapun tujuannya ke situ. Apakah kita di NU sendiri sudah bisa mengantisipasi pemahaman neo-Khawarij yang mencoba menyeruduk ke tubuh NU sendiri? Mungkin itu adalah bahagian daripada bikin peradaban. Dan saya mohon kepada Gus Adib sebagai moderator di hari yang berbahagia ini untuk bersedia menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa di tangan beliau jawabannya Gus Adib tidak sambung. Berikan kesempatan kepada penanya yang kedua, mohon disampaikan nama dan asalnya penanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein. Saya utusan dari Mahat Darul Ikhlas dalam bidang penyembuhan. Pertanyaan saya dua. Pertanyaan pertama adalah bagaimana itu belum terlalu sempurna saat ini terkait tentang KPP perempuan. Tentu KPP perempuan tadi itu terus sampaikan tadi ada dalam hadis. Pertanyaan kedua, bagaimana kita menyikapi dan mengamankan kepemimpinan non-muslim
Baik tingkat Bupati, Gubernur dan Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau penanya selanjutnya satu lagi dia kesempatan untuk dijawab bersama Ibu Ani. Mas saya, iya. Dari siapa saya? Ibu ini. Ada bunda yang mau tanya? Oke. Kalau tidak ada barangkali kita serahkan kepada Bu Ani. Untuk pertanyaan pertama itu dari Ustaz Asmari tadi. Beliau itu bertanya, sebenarnya pertama tadi menyatakan kesenangannya ataupun dukungannya kalau orang PBNU yang akan melakukan hal-hal kepada seperti ini, ternyata beliau itu cukup mencerahkan dan cukup memberi ruang pemikiran baru bagi umat untuk tidak mudah terprovokasi dengan berbagai paham-paham baru yang mungkin tidak bisa kita terima begitu saja. Kemudian yang kedua beliau bertanya, apakah PBNU selaku yang memang apa tadi sebagai organisasi yang memelihara paham-paham keagamaan yang moderat, yang tasawuf, yang adil dan segala macam itu sudah melakukan langkah-langkah preventif masuknya paham-paham neo Khawarij yang kita juga telah sampaikan jawaban. Mohon jawaban dari Bu Ani. Iya, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sulit ya. Begini, memang NU juga terus berbenah. Kita ambil contoh sedikit saja sebelum ke sana. Misalkan ada santri-santri Mustafawiyah yang nyantri dari mulai kecil, dari kejadian sampai hari. Nyantri, dia keluar dari lulus, belajar masih di Timur Tengah dan sebagainya. Santri selama belasan tahun. Di sisi yang lain ada yang tidak pernah nyantri, bekas camat misalkan atau apa, ikut MKNU, KDSNU, dapat sertifikat. Kemudian dua orang ini nyalon jadi ketua. Kira-kira yang lolos seleksi yang mana? Yang punya sertifikat ini kan? Yang satu santri tapi nggak ikut MKNU, yang satu bukan santri ikut MKNU. Nah, yang bukan santri tapi ikut kaderisasi NU ini merasa seolah-olah menjadi lebih NU daripada santri yang sudah belasan tahun. Padahal hanya ikut MKNU yang selama 7 hari. Ini problem juga menurut saya. Ya. Ada yang begitu di sini. Di banyak tempat terjadi di banyak tempat. Karena itu saya diskusi banyak dengan misalkan Gus Mulya Abdullah, ketua Asosiasi Gus. Problemnya itu salah satunya. Salah satu persoalan kita bagaimana caranya agar santri-santri yang belasan tahun di pondok ini gak usah ikut MKNU untuk diakui sebagai NU. Masa mau diratusan lulusan sekolah. Dan bagaimana yang NU mu'alaf ini yang tiba-tiba karena dia mengalah, karena pengen nyalon bupati, akhirnya ikut MKNU, baru seminggu sudah merasa paling NU. Nah, jadi kalau seandainya pertanyaannya itu ditujukan untuk orang-orang seperti itu, memang agak sulit memang. Karena itu kemudian menurut kami benteng utama NU terutama dalam 3 aspek, yaitu analia, fikrah, pemikiran, arokah itu ada di pesantren-pesantren. Tanpa itu sulit kita. Orang kalau nggak pernah ngaji kitab sulit. Misalkan begini, jual beli apa itu kotoran. Nah, jual beli kotoran najis bagaimana? Kalau orang nggak pernah di pesantren udah haram. Terus pupuk itu bagaimana, pupuk kotoran haram. Tapi kalau kita orang pesantren terbiasa mengkaji kitab ini, oke, kalau kita pendekatan jual kotoran, jual najis nggak boleh. Tapi kalau kita pendekatannya naklul yad bi'iwadin, jadi boleh. Naklul yad bi'iwad gimana? Ini punya saya, tolong digarap oleh kamu, tolong diamankan, kamu bayar saya. Naklul yad bi'iwad itu nggak jual beli, tapi naklul yad bi'iwad, jadi boleh. Nah, kita ini terbiasa dengan hina-hina seperti itu. Karena kita mengkaji kitab, mengkaji literatur, kita ini menghadapi persoalan
selalu ada jalan keluar. Nah, orang-orang yang bermasalah itu karena tidak pernah hidup di lingkungan pesantren, tidak terbiasa dengan literatur yang begitu luar biasa. Misalkan yang apa itu tradisi takbiran, bakar kemenyan dan sebagainya, itu kan dianggap sesat. Ya karena bukan orang pesantren. Kalau orang pesantren kita paham bagaimana ada mura'atul urf, ada mempertimbangkan urf di dalam Islam. Nabi Muhammad SAW ketika zaman Nabi, jadi talbiyah itu, proses talbiyah labbaik Allahumma labbaik itu ternyata tradisinya orang-orang jahiliyah. Tradisi orang jahiliyah. Tapi talbiyah ala jahiliyah berbeda dengan talbiyah ala Islam. Di masa jahiliyah mereka bertalbiyah labbaik la syarika lak illa syarikan huwa at-tamliku wa ma'alah. Kami mendatangi panggilan wahai Tuhan, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu-sekutu yang engkau pilih. Jadi orang-orang Quraisy itu mengakui ada Allah, tapi juga mengakui ada sekutu yang Allah terbitkan SK-nya. Jadi Lata Uzza itu ada SK langsung dari Allah. Mereka sebagai Tuhan kecil. Nah, apakah talbiyah ini dibuang oleh Nabi Muhammad? Tidak dibuang. Nabi Muhammad ambil, Nabi Muhammad ganti unsur-unsur kemusyrikannya dengan unsur-unsur tauhid. Yang awalnya labbaik la syarika lak illa syarikan huwa at-tamliku wa ma'alah diganti labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mati. Karena kita itu biasa seperti itu. Ada yang seperti itu, ya sudah, unsur kemusyrikannya kita hilang diganti dengan unsur tauhid. Ini kalau bukan orang pesantren Ustaz, memang tidak bisa. Lalu bagaimana NU ini kalau ingin membentengi jalan satu-satu yang menurut saya harus dari pondok-pondok pesantren. Terus yang dari pondok pesantren yang jadi aktivis NU, jangan berfatwa kalian. Yang nggak pernah pesantren jangan berfatwa. Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-I'tisam mengatakan fatwal mujtahid dalilun lil 'ami. Dalil bagi orang awam adalah fatwa-fatwanya para kiai. Dalil bagi dia ini Quran, hadis, jangan dibalik. Kalau orang awam jangan Quran hadis dalilnya fatwa para kiai. Karena coba ada orang awam, kiai bagaimana hukumnya ini? Kasih Quran saya baca. Paham nggak? Nggak paham. Maka itu dalil bagi orang awam adalah fatwa mustahil. Nah, logika seperti ini kalau bukan orang pesantren nggak bisa. Nah, karena itu tadi apakah sudah dilakukan antisipasinya? Ya, memang terus berbenah, Ustaz. Terus berbenah. Tetapi menurut kami yang paling penting benteng pertahanan kita adalah pondok-pondok. Yang pertama. Yang kedua, kita harus terus mengkampanyekan teks-teks agama yang selama ini jarang kita dengar, tapi muatannya adalah muatan yang bisa mendatangkan kedamaian. Saya 2 kali istiqamah di Bali. Jadi kalau beliau tadi Ustaz ini menyinggung fikih minoritas, fikih minoritas itu kalau di istilah disiplin kita itu disebut fiqhul aqliyah. Ada beberapa kitab, saya susun Al-Qadhawi punya. Tapi menurut saya yang cukup bagus adalah kitabnya Syekh Abdullah bin Badiyah Sunnatul Fatwa wa Fiqhul Aqliyah. Jadi fikih aqliyah itu adalah fikih yang memberikan solusi di muslim-muslim yang berada di mayoritas muslim. Di Bali, Ustaz, coba kita bayangkan di Bali. Saya juga kaget ini. Ada beberapa masjid di Bali, kalau Jumatan pas hari Nyepi, maka Jumatannya libur. Nah, bagaimana itu? Jumatan libur gara-gara mengalah ke hari raya Nyepi. Nah, bagaimana itu? Kalau kita jawab nggak berlibur, ya berantem di sana. Lalu ada kasus, kalau ada orang Bali, Hindu, mu'alaf, masuk Islam, maka dia meskipun tidak masuk Islam belum dicoret dari keluarga negaraan adat mereka. Karena itu kalau meninggal harus ada upacara ngaben, harus dibakar. Jadi bagaimana hukum jenazah orang Islam yang dibakar? Itu bagaimana? Nah, jadi antum nanti teman-teman riset kembali ini. Ini masih di negara kita ini. Bali ini bukan di luar negeri, masih di Indonesia. Dan ini perlu kita hadapi. Nah, ada satu pertanyaan dari orang Bali, pertanyaannya begini. Kita ini kan benar, Islam itu benar. Kenapa kita harus kalah? Nah ini logikanya, menurut saya ini bukan logika NU. Kalau kita benar, kenapa harus kita kalah?
Logika ini menurut saya bukan logika NU. Karena kalau logika NU, kalau kita benar, maka kita berhak untuk mengalah. Kalau kita benar, kita layak untuk mengalah. Bukan kalau kita benar, udah jangan ngalah, enggak. Mohon maaf. Kalau organisasi sebelah itu, kita yang benar. Masa kekalahan, kebenaran dikalahkan oleh kebatilan, kita harus. Tapi kalau NU tidak begitu. Justru kalau kita benar, dakwah kita harus betul-betul. Nah, salah satu yang melatar belakangi Sayyidina Ali dicap kafir oleh orang Khawarij, karena kata orang Khawarij, Aliyun maka nafsahu min amiril mu'minin fa innahu amirul kafir. Ketika Sayyidina Ali ngirim surat ke Muawiyah, tulisannya hadza kitabu Ali amiril mu'minin, Muawiyah tolak. Lalu diganti oleh Ali, hadza kitabu Ali bin Abi Thalib. Kata orang Khawarij, Ali menghapus status dia sebagai Amirul Mukminin, kalau betul dia Amirul Kafir. Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, kalian semua tidak ada yang sahabat, sedangkan Ali sahabat. Ali begitu karena Ali mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ketika Sulhul Hudaybiyah, Nabi Muhammad melakukan perjanjian dengan orang musyrik. Nabi Muhammad menginstruksikan Bismillahirrahmanirrahim. Kata orang musyrik, kami nggak mau, ganti. Nabi Muhammad ganti. Lalu Nabi Muhammad menginstruksikan hadza kitab Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Dijawab oleh orang musyrik, kami tidak mengakui Anda sebagai Rasulullah, ganti. Maka Nabi Muhammad mengganti hadza kitab Muhammad bin Abdullah. Para sahabat protes kepada Nabi. Kata para sahabat, ya Rasul, alasna al-hakim. Ya Rasul, bukankah kita yang benar? Kalau kita yang benar, kenapa kita yang salah? Bahkan Umar mengatakan, saya seumur hidup tidak pernah ingin murtad kecuali saat itu. Saat itu saya ingin murtad. Tapi Rasul menjelaskan, dia justru karena kita al-hakim kita harus. Dan inilah yang dipraktikkan oleh ulama-ulama kita ketika menghapus 7 kata dari Piagam Madinah. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam dan pemeluknya. Ini para ulama kita rela menghapusnya. Kenapa kita rela menghapusnya? Bukankah kita yang benar? Iya, justru karena kita yang benar, maka kita layak untuk mengalah. Sebagaimana halnya Sayyidina Ali mengalah, sebagaimana halnya Nabi Muhammad mengalah. Jadi yang suka mengalah itu yang dapat warisannya para nabi, warisan Anbiya ini. Tapi kalau yang berpikir tidak mengalah, jadi itu Ustaz, memang sulit Ustaz. Karena ini ilmu yang nyelopit, kalau bahasa Jawa ini nyelopit. Ilmu yang tidak umum, maka itu perlu digali dari pesantren dan kita keluarkan. Kalau harus mengandalkan semua aktivis NU bisa memahami ini, sepertinya menurut kami agak sulit. Kita harus bertumbuh pada pesantren-pesantren yang lain. Lalu selanjutnya, lalu yuflihakum walau amrohum imro'atan. Itu adalah sebuah hadis yang secara redaksi bukanlah perintah dan bukanlah larangan. Tidak ada amr, tidak ada nahi di situ. Karena kalau sigot nahi di dalam usul fiqh hanya satu, harus pakai fi'il nahi. Kalau sigot amr banyak, tapi kalau sigot nahi hanya satu. Di situ tidak ada larangan, tapi di situ adalah bentuknya adalah khobar. Nabi mengabarkan la yufliha qaumun walau amrun imra'atan. Nabi mengabarkan tidak akan beruntung kalau pemimpinnya perempuan. Nah, yang diteliti oleh para ulama kemudian apa asbabul wurudnya? Ternyata itu asbabul wurudnya Nabi Muhammad ketika Kisra Persia wafat, Anushirwan wafat, digantikan oleh anaknya yang bernama Kisra Buna. Maka Nabi Muhammad mengirimkan surat kepada Kisra meminta dia untuk masuk Islam. Lalu suratnya itu kemudian disobek-sobek oleh Kisra Persia tersebut. Ketika mendengar surat Nabi Muhammad disobek-sobek, itulah Nabi Muhammad berkomentar, gak akan beruntung dia. Nah, jadi pertanyaannya sekali lagi, apakah itu khobar berayana atau khobar amat? Nah, silakan dijawab. Silakan didiskusikan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau itu khobar amat dan kita ingin menggunakan teori yunazzal al-khobaru manzilah al-insya, maka konsekuensinya sama sekali tidak boleh ada pemimpin perempuan. Masalahnya kita sudah terlanjur dipimpin oleh banyak perempuan. Terus bagaimana mau berdosa berjamaah atau bagaimana? Ini sebetulnya yang diharapkan dari hal pikir peradaban agar kita semua berpikir. Kalau A konsekuensinya begini, kalau B konsekuensinya begini, mana yang akan kita pilih?
Kenapa seperti itu? Karena ini masih dalam kawasannya fikih. Ya, sedangkan ghalibu ahkamil fikih mazmumah. Sebagian besar hukum fikih itu zalim. Dia terkait pemimpin perempuan. Yang pertama. Nah, karena itu di dalam fikih klasik ada wilayah mudhma, tapi ada wilayah di bawahnya. Kalau wilayah mudhma memang tidak boleh, tapi wilayah di bawahnya masih ada toleransi. Lalu yang kedua, tentang pemimpin non-muslim. Sudah saya tanya saja, menurut para kiai pemimpin non-muslim di negara mayoritas Islam sah atau tidak? Nah, sudah dijawab. Saya tidak dijawab. Nanti kalau terjawab sah atau tidak berarti? Sekali lagi saya tidak ingin menjawab. Nanti para kiai yang menjawab. Sekarang begini. Kalau kita mengakui sistem NKRI sebagai sistem yang Islami, maka seluruh turunan produk-produknya pun harus kita akui. Ya. Tapi kalau kita tidak mau mengakui ini, ya berarti produk-produknya tidak harus kita akui. Yang kedua begini. Apa memang pemimpin non-muslim itu kita tahu lah ada perdebatan ya di PBNU sendiri, ulama-ulama ini terbelah juga. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Memang harus kita akui. Jadi yang mengatakan tidak boleh dia tetap NU, yang mengatakan boleh dia juga jangan dikeluarkan dari NU, betul. Jadi ini masih NU semua. Nah, cuma yang paling penting mana yang paling maslahat buat kita menurut saya itu. Cuma sekarang sebelum ke sana mari kita sedikit menganalisa. Apa dalil tidak boleh pemimpin muslim? Dalilnya sama-sama kita paham. La takhlu yahuda wa nasara awliya. Itu dalil yang sangat. Jangan jadikan orang non-muslim sebagai wali, pemimpin. Nah, aulia, wali itu masalahnya akan kita artikan apa? Karena itu banyak artinya, ada kekasih dan sebagainya. Nah, kita memilih wali di situ kita artikan pemimpin. Oke, sepakat ya? Sepakat. Tetapi kalau kita mau konsisten mengartikan wali di dalam teks-teks agama sebagai pemimpin, maka konsekuensi logisnya kita akan menganggap pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman tidak sah. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Muhammad mengatakan man ana waliyuhu fa aliyun waliyuhu. Barang siapa aku walinya, maka setelah aku Ali walinya. Tetapi kita menafsirkan, mensyarat, mentakwil wali di dalam hadis itu bukan pemimpin tetapi kekasih. Nah, itu artinya memang wali ini, kalimat wali diskusinya belum berhenti sampai saat ini. Lantas apa pilihan bijaknya menurut saya disesuaikan dengan kemaslahatan hari sekarang. Ya, kalau masih ada pemimpin Islam yang layak, mengapa tidak? Kalau masih ada pemimpin Islam yang layak, mengapa tidak? Harus dikembalikan. Bagaimana itu kondisi di Mandalika? Silahkan dipilih. Karena para ulama tidak boleh berfatwa kecuali harus mengetahui urufnya masing-masing. Jadi kalau pertanyaannya dari Ustaz tadi, kan kiai di sini adalah beliau kan. Jadi yang berhak menjawab itu beliau kan. Imam Al-Qarafi mengatakan begini, ini bagus sekali. Kata Imam Al-Qarafi, wala tajmud al-masturi fil kutubi kulla umrika. Dan idza ja'aka rajulun min ghairi iqlimika yastaftika fala tajribi bi urfi baladika was'alhu an urfi baladika wa ajirhu bihi wa aftihi alaihi duna urfi baladika wa duna al-muqarrar fi kutubika fa hadha huwa al-haqqul wadih wal jumudu fil manqulati dhalalun fid din wa jahlun bi maqasidi ulama'il muslimin wassalatu ma'bid. Kata Imam Al-Qarafi, kalau ada orang datang meminta fatwa kepada engkau, idza ja'aka rajulun min ghairi iklimika, ada orang dari luar daerahmu datang minta fatwa, fas'alhu an urfi baladi, kita tanya dulu kondisi di sana bagaimana. Duna urfi baladika, jangan dikasih jawaban sesuai dengan konstruksi berpikir kita, tetapi kita harus memberikan jawaban kepada orang yang bertanya kepada kita sesuai adat dan kondisi yang berlaku di tempatnya. Fahadal huwal haqqul wadih, itulah kebenaran yang sesungguhnya. Nah, karena itu para kiai ibunya, mengapa halaqah ini diadakan tidak langsung di PBNU, tetapi di banyak titik
karena kita ingin mendengar aspirasi, rekomendasi, tawaran-tawaran dari para kiai-kiai yang ada di setiap titik, karena antum a'lamu bi umuri dunyakum wa bi ahwali mustamakum. Karena kalian lah para kiai yang mengerti betul kondisi ini bagaimana dan sikap keagamaan keilmuan kita harus bagaimana. Mungkin itu yang sudah kita jawab. Beri juga Muhammad Taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Gus Anik yang telah menjawab pertanyaan dua penanya ya. Tapi karena di sini juga masih ada dalam kita tadi, Mas Anik mungkin mau menambahkan jawaban Gus Anik tentang pertanyaan dua penanya tadi. Cukup, karena barangkali untuk pertanyaan kedua itu konteksnya ditujukan bukan hanya untuk Gus Anik saja, bisa juga dibantu komunikasi dari perikasan mungkin atau dibanding lagi atau gimana. Cukup, baik. Sudah dua orang penanya dan sudah dijawab oleh narasumber. Kami buka kembali sesi pertanyaan atau jawab untuk sesi kedua. Kepada ya silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Mega Putri Siregar, perwakilan dari DC Fatayat NU Kabupaten Mandailing Natal. Yang ingin saya tanyakan kepada narasumber kita hari ini yang mengangkat tema tentang fikih peradaban. Kita semua tahu bahwa pada kemajuan peradaban hari ini perempuan telah diizinkan, telah masuk ke beberapa sektor yang memang dulunya kita tidak dapat masukinya, baik itu dari sektor pendidikan, perekonomian, dan bahkan sudah masuk ke ranah politik. Yang ini saya tanyakan, saya ingin mendengar secara langsung dari ulama Nahdien kita, bagaimana sih konsep adil gender itu. Jadi sebagaimana kami yang hari ini sudah diperkenankan untuk aktif di ranah tersebut, agar kami tidak simpang siur memiliki ideologi-ideologi yang kurang matang, saya mohon kepada narasumber kami ini untuk memberikan pencerahan kepada kita semua di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, biar adil, karena tadi mungkin namanya adil dari laki-laki tadi, dari kaum laki-laki sudah dua orang penanya, jadi biar adil dari perempuan juga hanya kali satu orang penanya. Dari malu-malu mungkin, silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Ini karena kita mau minta kesetaraan gender, dikasih kesempatan tapi nolak lah. Ini baik. Ada lagi yang mau bertanya yang lain? Belum tunggu kami. Atau langsung dulu dijawab oleh pendiri kita. Silakan Bu, dijawab. Kenapa pertanyaan sulit ini pondok proyek? Begini, pada intinya, menurut kami, kita itu tidak anti dengan konsep-konsep baru, tetapi konsep-konsep yang akan kita gunakan itu juga harus sesuai dengan qawaid dan mabani yang kita. Menurut saya gender tidak masalah, tapi gendernya itu harus yang versi NU juga. Tidak bisa kemudian gara-gara gender perempuan yang sholat. Menurut saya, salah satu bukti sebenarnya gini, Islam itu agama yang sangat menjunjung tinggi adil gender. Buktinya apa? Di dalam hadis Sahih Bukhari itu, kalau kita cek di hadis awal-awal tentang permulaan Badul Wahyi, permulaan turunnya wahyu, kita tahu Nabi Muhammad setelah mendapatkan wahyu pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Ketika Nabi Muhammad ketakutan dan Nabi Muhammad minta tolong kepada istrinya yang bernama Sayyidah Khadijah, maka Nabi Muhammad menggunakan istilah di dalam Bukhari ini, Zamiluni, Zamiluni. Zamilu itu fi'il amr, tapi domir itu domir laki-laki, antum. Harusnya kalau perempuan Zamilini, tapi ini meskipun satu orang perempuan Sayyidah Khadijah Nabi Muhammad, tapi Zamiluni, Zamiluni. Kalau kita
berarti kan kalian semua laki-laki kalau seperti aku, padahal cuma satu perempuan. Ini para ulama menganalisa teks Zamilun ini cukup beragam, menarik sekali. Ada satu pendapat yang mengatakan begini. Ini untuk menunjukkan bahwa di dalam keyakinan Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah setara puluhan laki. Jadi Khadijah tunazzal manzilatar rijal, bukan manzilatar rajul wahid, tapi manzilatar rijal. Khadijah itu setara dengan banyak laki. Apakah itu bukan adil gender? Itu luar biasa, dan itu tidak kita temukan di dalam teks-teks keagamaan yang lain, nggak ada, hanya dari Islam. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengutip wasiat dari Asma bintu Khadijah kepada anaknya yang akan menikah. Maka Asma bintu Khadijah, dan ini diakui oleh Imam Ghazali, memberikan wasiat yang cukup bagus dan juga mengindikasikan adil gender. Apa wasiatnya? Ya bnati laqad kharajti minal mashil ladzi darajti wasirti ila darashin lam ta'rifihi wa qarinin lam ta'rifihi fakuni lahu ardon yakun laki sama fakuni lahu nihadan yakun laki ibadah fakuni lahu amatan yakun laki abdah. Wahai anakku, kamu akan keluar dari rumahmu menuju tempat yang asing, dan engkau akan bersama dengan orang yang sama sekali berbeda dengan. Maka apa? Jadilah engkau tanah, suamimu menjadi langit. Jadilah engkau tempat bersandar bagi suamimu, suamimu jadilah tiang bagi istri. Istri jadilah budak, kunilah amatan. Istri jadilah budak bagi perempuan. Tapi apakah suami harus benar-benar? Yakun laki abda, lelaki juga menjadi budak bagi perempuan. Jadi setara kita ini. Nah, itu konsep Islam. Itu konsep Islam sudah sumuh, sudah tinggi, sudah adil konsep ini. Hanya saja yang kita kampanyekan terkadang yang jelek-jeleknya saja. Tapi di ajaran Islam ada boleh memukul perempuan. Oke, kita cek. Sekali lagi, kita harus baca secara komprehensif. Nabi di dalam ajaran Islam memang dibolehkan memukul, tapi memukul yang bagaimana? Yang tidak menyakitkan. Sekarang kita lihat bagaimana praktek Nabi Muhammad. Lam yadrib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu imra'atan wala khadiman. Nabi Muhammad seumur hidup sama sekali tidak pernah memukul orang dengan tangannya illa ayyakun jihadan fi sabilillah, kecuali dalam berjihad. Jadi meskipun ada konten yang membolehkan memukul perempuan, meskipun dengan syarat yang begitu banyak, tetapi Nabi Muhammad tidak pernah melakukan itu. Itu artinya mana yang muqaddam jangan melakukan kekerasan, tidak melakukan. Nah, jadi menurut saya kalau kita ingin diskusi gender, ya kita teliti dulu turas-turas kita, teliti dulu nas-nas keagamaan kita, karena nas-nas keagamaan kita menurut saya sudah cukup kuat untuk membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang agama yang adil. Jadi seperti itu. Baik, demikian tadi sebenarnya mungkin sudah bisa dibuat-buatkan ya. Sudah 3 orang bertanya. Masih ada lagi di antara Bapak dan Ibu ketua kami yang mau bertanya, memberikan masukan. Karena sebagaimana disampaikan oleh Bu Ani tadi, tujuan ini kan ingin menyerap ilmu para kiai. Jadi makanya ini terus diutus ke tempat kita dan apa ini. Kami berharap nanti untuk yang terakhir ini ada barangkali ada semacam agama. Apakah mungkin penegasan dari salah satu guru kita yang kita tuakan di sini, mungkin oleh dunia TWN di Sumatera Utara atau siapa nanti di antara kita, dia nanti menambah catatan dokumen di depan ini untuk nanti kita serahkan kepada tim TWN. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita muliakan para ayah guru dan guru semua, terutama sekali wabil khusus Pak Gus yang sengaja datang dari Jawa untuk membimbing kita di keluarga NU Nahdlatul Ulama Mandalina kali ini. Alhamdulillah Pak Gus, pencerahannya sangat mantap, pencerahannya sangat mempengaruhi pola pikir kami untuk diluaskan wawasan dalam kehidupan beragama kita. Yang perlu saya tanyakan, nama saya Muhammad Ridwan Nasution, saya tenaga
pendidik di Pondok Pesantren Surabaya Baru. Alamat Bangun Purba, Kecamatan Lembah Merapi, Kabupaten Mandailing Natal. Saya juga pernah ikut mengikuti PKPNU. Ya. Jadi yang perlu saya tanyakan, prinsip NU ini kan ada 4 kan Pak? Sesuai yang sering dikatakan oleh Tuan Pak Wahudi itu tawasul, katanya moderat. Itu juga tawasul harus ada pertimbangan dalam segala hal. Begitu juga tidak itu harus ada keadilan. Begitu juga tasamuh, toleran. Itu beberapa pertanyaan tadi sudah dijawab melalui 3. Tapi tinggal tasamuh, nampaknya belum nampak di sana. Tasamuhnya, tolerannya. Ini mengingat bahwa visi daripada Nahdlatul Ulama kan membumikan ahli sunnah wal jamaah kan Pak. Ini termasuk untuk membumikan bagaimana ahli sunnah wal jamaah itu berada di Indonesia. Tapi mengingat bahwa warga NU ini, kalau menurut pandangan saya itu ada 4. Ada warga NU yang paham seperti kita ini, kan paham loh Bapak kan? Paham ya Bapak sendiri juga. Ada yang gagal paham. Ya yang gagal paham itulah yang dibilang Bapak tadi yang mu'alaf itu. Pejabat tapi langsung mu'alaf jadi NU, langsung jadi pengurus NU dia itu mu'alaf itu. Mudah-mudahan tidak ada yang mu'alaf lagi di sini. Baru yang ketiga itu pura-pura paham. Ya, paham sotik, golak-golak kontrapan kebenaran tinggi. Baru yang ketiga itu yang keempat itu NU-nya itu NU yang berseberangan. Padahal dia warga NU, Ustaz juga dia kiai, aktivis juga kamu berseberangan juga dengan NU. Ini bagaimana Pak menyikapi permasalahan ini? Andai kata sesama aktivis NU, pengurus NU berseberangan dengan NU, bahkan ingin bikin NU yang lain, NU tandingan. Ini bagaimana sikap NU, terutama kita di Kabupaten Mandailing Natal ini, di saat para ustaznya berseberangan, di saat para kiainya berseberangan, ada yang mengatakan kau kafir, ya kau fasik, ya kau sesat, saling menyesatkan, saling mengkafirkan, terjadi konflik di antara ustaz sesama ustaz, ya dengan buya. Ya kalau buya dengan buaya konflik biasa, tapi buya dengan buya terjadi konflik. Sedangkan ini ada yang rahmatan lil alamin. Pak Ustaz kenal dulu. Tapi tertawa di Pak ya. Ini bukan terjadi kepada siapa-siapa, tapi untuk kita semua. Jadi bagaimana menyelamatkan NU terutama Kabupaten Mandailing Natal, karena sebab kita masih Kabupaten Mandailing Natal Pak. Bagaimana menyelamatkan NU Kabupaten Mandailing Natal daripada NU yang berseberangan dengan NU yang akurat ini. Dia Bapak, itu sudah ada katanya NU, tapi nampaknya bukan NU. Di daerah Mampang, ya, di pesantren yang lain juga katanya NU, tapi mereka nampaknya tidak mengikuti tradisi NU. Kan hasanah budaya NU kan ada kan Pak, tapi mereka tidak mengikuti. Perlu saya sebutkan tadi. Jadi bagaimana kita menjawab ini Pak? Tolong diberikan jawaban yang seluas-luasnya, waktu yang seluas-luasnya, waktu zuhur. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Pak Cendol ini Pak Ridwan Nasution, suatu ketika saya bilang Imam Syafi'i itu masuk ke pengajian dalam keadaan wajah yang sangat berseri-seri. Ditanya oleh para muridnya, wahai Imam, kok Anda terlihat sangat senang? Ada apa? Imam Syafi'i menjawab, tadi saya ketemu orang goblok, lalu saya berdebat, terus saya senang sekali. Ini murid-muridnya kemudian iskal, ya Imam, sekelas Anda kok menang debat lawan orang goblok senang. Anda itu harusnya senang debat lawan murid-muridnya Abu Hanifah, murid-murid Malik. Tapi kami lihat Anda kalau debat lawan mereka tidak pernah senang. Kok sekarang menang debat lawan orang goblok senang? Maka Imam Syafi'i menjawab, majaradatu aliman
illa ghalabani wa ma jadaltu jahilan ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani. Tidak pernah aku berdebat dengan orang pintar kecuali aku menang, tapi tidak pernah aku berdebat dengan orang bodoh kecuali aku kalah. Kalah. Jadi kalau debat dengan orang bodoh pasti kalah. Jadi masalahnya kan buaya-buaya tadi itu kan. Saya yakin kalau perdebatan antara buaya-buaya akan ditutup dengan sallallahu alaihi nabi. Iya betul. Kalau debat di kalangan para kiai ini meskipun debat sengit, tapi setelahnya kita makan bareng biasa. Di dalam Syiar A'lamul Nubala, di dalam kitab Syiar A'lamul Nubala ada seorang yang bernama Yunus As-Sadafi. Yunus As-Sadafi mengatakan begini, ma ra'aitu aqwala minasy-Syafi'i. Kuntu yawman unabiruhu fi mas'alatin. Fafarokna falakiyani fa'afadha biyadi. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih berakal dari Imam Syafi'i. Suatu ketika kami berdebat sengit, setelah itu kami berpisah. Ketika ketemu kembali, Imam Syafi'i gandeng tangan saya. Waqala, lalu Imam Syafi'i mengatakan kepada saya, ya Aba Musa, alaisa yastaqimu an nakuna ikhwanan wa lam nattafiq fi mas'alatin. Wahai saudaraku, meskipun kita beda pendapat, tapi kita ini tetap saudara. Itu kalau orang yang berilmu. Masalahnya itu yang buaya-buaya tadi memang. Kalau kita debat dengan orang yang gak paham itu, jurusnya cuma satu, pokoknya. Ya kan itu. Oh pokoknya tidak bisa, harus begini, ada sesat pokoknya. Ya, nah itu buaya berarti, bukan yang gitu. Nah karena itu apa yang harus kita lakukan? Ya dua menurut saya. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab didatangi oleh 5 pendeta Yahudi. Lalu 5 pendeta Yahudi ini menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit. Kata pendeta Yahudi tersebut, baik Umar, kalau Anda bisa jawab kamu masuk Islam, kalau Anda tidak bisa jawab Islam bukan agama yang betul. Oke, apa pertanyaannya? Pertama, kapan pintu langit terbuka? Kedua, kapan pintu langit tertutup? Ketiga, sebutkan makhluk Tuhan yang berjalan di atas muka bumi tapi tidak dilahirkan. Keempat, sebutkan kuburan yang berjalan beserta yang dikubur. Kelima, apa yang dikatakan ayam ketika berkokok? Apa yang dikatakan ulat-ulat ketika dia jalan? Lalu coba sebutkan kisah Ashabul Kahfi secara teliti. Maka apa jawaban Umar? Kalian, kalau kalian ngajak berantem dengan saya, ngajak berkelahi, 5 orang masih kurang. Tapi kalau bertanya seperti ini jangan tanya ke saya, ada pakarnya saya dengan Ali. Jadi kalau kita debat dengan orang-orang seperti itu bagaimana? Tugasnya kiai jawab bil hujjah wa bil ilmi, tugasnya bangsa berantem. Jadi kita membela agama itu memang kadang-kadang ada 2 cara. Ada dengan cara yang seperti itu. Dan meskipun itu jangan kata berantem. Tapi memang begitu. Nah, bagaimana kalau kita yang menjawab dengan cara yang para ulama? Suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu punya hutang kepada seorang Yahudi yang bernama Zaid bin Sa'nah. Waktu itu hutangnya belum tiba waktunya untuk dibayar. Katakanlah waktu ajal pembayaran tanggal 20. Tapi Zaid bin Sa'nah bertemu Nabi Muhammad di jalan di Bayangoran di tanggal 15 katakanlah. Belum waktunya bayar hutang. Tapi meskipun belum waktunya ketika Zaid bin Sa'nah bertemu Nabi Muhammad, maka Zaid mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, innakum bani Abdul Muttalib qaumun mutilun. Ini ada di dalam Mustabrak Imam Hakim. Wahai Muhammad, engkau beserta keluargamu yang bani Abdul Muttalib itu qaumun mutilun, orang yang kalau hutang tidak bayar-bayar. Jadi ini Nabi Muhammad pemimpin Islam diperlakukan seperti itu oleh orang Yahudi. Kasat korcap Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab tidak terima. Nah, itu kan bangsa Nabi Muhammad. Kata Umar, ya Rasul, biar saya bunuh. Nah, ini bangsa, biar saya bunuh. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ya Umar, kunna ahwaju ila ghairi hadza minka. Wahai Umar, bukan itu yang aku butuhkan dari engkau. Anta murani bi husnil adai wa ta'muruhu bi husnil qadami. Anta murani bi husnil adai wa ta'muruhu bi husnil qalabi. Wahai Umar, justru yang aku minta dari engkau menasehati aku agar aku melunasi hutang secara baik-baik, dan engkau menasehati orang itu agar menagih juga dengan cara yang baik-baik. Faqdihi ya Umar
wazidhu 20 so'an min tamrin. Kalau begitu Umar, pergi kamu dengan orang ini, tolong lunasi hutangku dan tolong ditambah. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Di tengah jalan Zaid bin Sa'nan hanya ke Umar. Ya Umar, kata dari mana? Kamu tahu siapa saya? Kata Umar, man, siapa kamu? Zaid bin Sa'nan mengatakan, ana Zaid bin Sa'nan. Saya adalah Zaid bin Sa'nan. Zaid bin Sa'nan sudah terkenal ulama Yahudi. Maka Umar tambah jengkel. Wama hamalaka ala hada. Lantas apa yang membuat kamu berlaku begitu kepada pimpinan kami, kepada Nabi Muhammad? Maka Zaid bin Sa'nan mengatakan, ahbabtu an akhtabira sifataini fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menguji dua sifat yang pasti ada di diri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Yang pertama, anna ilmahu yasbiqu ghadabahu. Bahwa ciri Nabi sejati dan ciri ulama-ulama warisan Nabi, bahwa kesabarannya akan mengalahkan kemarahannya itu. Jadi kita boleh marah, tapi kesabaran kita mengalahkan kemarahan. Yang kedua, la yazidu jahlul jahili illa ilma. Tidak menambah ingkar orang-orang yang tidak mengerti kepada kita kecuali kita tambah kreatif. Jadi NU itu kalau dibina di macam-macam, kita santai saja, kita tambah kreatif. Santai aja. Kalau sudah jadi pengurus NU, jadi tokoh masyarakat, pasti akan dijelek-jelekan, pasti. Pasti itu nggak siapapun, pasti. Karena itu Imam Ibnu Hazm mengatakan, man tasaddara li khidmatil 'amah fala budda lahu ay yatasaddaqa bi ba'din min urdihi li'annahu la ma'alata mashkumun walau wasala laila bin nahar. Barang siapa yang mendedikasikan dirinya untuk kemaslahatan umat, menjadi pimpinan pesantren, menjadi pengurus NU dan sebagainya, fala budda lahu ay yatasaddaq bi ba'din min urdihi min aidi. Maka dia harus siap-siap mensedekahkan sebagian harga dirinya. Harus siap-siap. Kenapa? Li'annahu la ma'alata mashkumun. Karena dia pasti akan dihina-hina. Walau wasala laila bin nahar, meskipun kerja siang tembus malam, siang tembus malam. Nah, jadi NU ini karena kita ini tasaddarna li khidmatil 'ammah, karena kita ingin mendedikasikan diri kita untuk kemaslahatan umat, maka kita ini pasti akan diserang oleh mereka. Pasti. Terus bagaimana itu kan? Kalau buddha alaina an natasaddaq bi ba'din madinah. Kita harus siap-siap mensedekahkan sebagian harga diri kita. Nah, jadi bagaimana kita menjawab? Nah, itu banyak pilihannya Kiai, tergantung Kiai mau pakai pilihan Sayyidina Umar aja, atau mau pakai pilihan yang lain. Nah, dan ini Kiai-Kiai kita ini semuanya dapat warisan yang marah. Saya pernah Kiai berdiskusi dengan ada satu kelompok yang sudah dilarang. Lalu kemudian kelompok tersebut bertanya, kenapa NU ini tidak tegas? Kalau kami ini tegas, NU kenapa lembek sekali? Maka saya menjawab, kalian tegas, kita apresiasi. Kalian mendapatkan warisan Nabi Nuh alaihissalam. Karena Nabi Nuh digambarkan oleh Al-Quran, Rabbila tadar al-ardi al-kafirina dayyaw. Nabi Nuh tegas, Nabi Nuh keras. Ya Tuhan, jangan sisakan satu pun di muka bumi orang kafir, habisi semua. Itu Nabi Nuh. Tapi NU yang kalem-kalem sabar ini juga ikut warisan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim digambarkan oleh Al-Quran, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Yang mau ikut saya silakan, yang enggak ikut semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keras ikut Nabi Nuh, yang lemah lembut ikut Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, Nabi Muhammad disuruh ikut yang mana? Maka kata Al-Quran, wa auha ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifah. Kami untuk bisikan engkau Muhammad lebih condong kepada millah Ibrahim. Jadi kita ini NU boleh keras, tapi harus lebih banyak hilumnya, lebih banyak kalinya. Karena itulah kemudian ketika Nabi Ibrahim berdoa minta anak, Rabbi habli minas sholihin, Allah mengabarkan akan dikasih anak Nabi Ismail. Allah mengatakan, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Engkau akan kami anugerahi anak yang halim, yang penuh akhlak dan kesabaran, yaitu Nabi Ismail yang menurunkan Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Ibrahim akan dikasih anak Nabi Ishak, maka disampaikan Nabi Nabi Ibrahim iddafalu alaihi faqalu salam maqala inna minkum wajibun qalu la taujal inna nubashshiruka bi ghulamin halim. Wahai Ibrahim, akan kami anugerahkan engkau anak yang pintar. Dan Nabi Ishak inilah yang menurunkan Bani suku-suku Yahudi, orang-orang Yahudi. Karena itu orang Yahudi pintar-pintar, tapi tidak halim, tidak ada akhlak. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ismail dan Muhammad, pintar juga halim berakhlak. Nah, itulah ciri khas kita. Makanya itu
nyantai saja. Kita jawab dengan rokok saja, Pak. Ada yang macam-macam yang rokok. Demikian, semoga bisa menjawab. Tapi sekali lagi, yang kalau betul kondisi sini adalah para di sini, maka akan lebih bijak. Menurut saya ini hanya sebatas kita berbagi saja. Ketika nanti tiba masanya ada wakilan, maka yang paling bijak adalah bertanya dan meminta fatwa kepada Tuhan yang Maha. Ini kan dari saya. Itu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Musanik Nuwawi yang telah memberikan beberapa pendapat kepada kita semua. Saya rasa karena tadi bisa ditutup juga dengan umum waktu tidak diberi oleh Musanik dan waktu pun sudah menunjukkan waktu sholat. Saya rasa bukan tidak hanya akomodasi dengan yang lain itu sementara kita bukan diskusi kita sampai di sini. Selanjutnya nanti mungkin di tingkat pesantren di sini ada beban kita masih bisa kita lanjutkan kembali. Barangkali sebagai kata penutup masih ada lagi Ustaz ya, diharapkan dari Ustaz dan Ustaz bawa dengan dia semacam atau semacam apa dari Ustaz. Ustaz. Baik Pak Kiai, barangkali dari Pak Isburga diberikan pertanyaan sudah lengkap. Satu saja barangkali mudah-mudahan pemaparan juga dari Pak Menteri dari awal tadi itu dapat sedikit merubah corak atau pandang kita terhadap hukum-hukum Islam untuk tidak kaku lagi kita dalam membaca atau memahaminya. Karena ternyata sebagaimana dikatakan oleh guru tadi, di samping terlihat ada juga makna yang tersirat di ayat itu sendiri. Sehingga dengan wawasan kita, kemampuan kita memahami apa yang ada tadi, tidak muncul kelompok-kelompok seperti yang kita lihat yang anarkis dan terkadang merupakan. Jadi itu tadi barangkali kepada kita semua kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas masukannya, atas kerjanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas amal ibadah kita. Ya, dan untuk penutup acara kita barangkali kita silakan kepada penulis untuk menyampaikan beberapa catatan penting sepanjang pelaksanaan laporan kita pada hari sampai siang ini. Kepada Ustaz penulis kami silakan dengan terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati ayah anda hadir kepada pesantren Mustaqawiyah dalam hari ini berhadap bersama kita. Begitu juga kepada pemateri kita Gus Abdullah Hanif Nawawi yang kemarin datang dari Jakarta ke pesantren kita tercinta ini. Begitu juga pemateri kedua yaitu Hasan Abdullah ini dan khususnya ayah-ayah guru kita yang berada di pesantren Mustaqawiyah, begitu juga dari pesantren yang lain, umumnya kita semua yang hadir di majelis ini. Alhamdulillah ajar kita sudah selesai dalam rangka fikih peradaban dengan tema fikih siasat dan tatanan dunia baru. Di mana dalam acara ini PGNU Nahdlatul Ulama ingin mengajak kita bersama bagaimana kita menghadapi tantangan zaman sekarang ini. Di mana karena dalam pesantren sebagaimana dijelaskan dan kita alami bersama bahwa pesantren sangat erat hubungannya dengan fikih. Di mana dalam kita fikih yang kita pelajari di pesantren ini disusun di 100 tahun yang lalu. Dan di sana bukan berarti kita harus meninggalkan tugas fikih yang kita pelajari, namun bagaimana kita menghadapi tantangan zaman yang kita hadapi saat ini. Karena ulama yang menulis kitab fikih mereka menulis untuk sesuai dengan bahasa mereka. Dan selama
tidak ada perubahan tentang yang mereka jelaskan dalam kitab-kitab tersebut. Namun setelah runtuhnya khilafah, terbaginya dunia berbagai negara-negara, terjadi perubahan dalam tatanan dunia baru. Di mana dunia kita berkhilafah. Sekarang setiap wilayah yang punya negara masing-masing, yang punya undang-undang masing-masing, dan yang punya hukum negara masing-masing. Jadi dalam menghadapi perubahan masa baik dari siasa ataupun tantangan dunia seperti fikih aqliyah yang dijelaskan oleh materi pertama tadi, fikih mayoritas. Bagaimana saudara kita yang berada di lingkungan mayoritas non-muslim, bagaimana mereka menjalankan agama mereka? Dan semuanya telah dijelaskan oleh materi kita tadi. Dan begitu juga dalam siasa, bagaimana kita menghadapi politik yang ada di negara kita ini. Karena seperti kita al-ahkam sultaniyah yang dikarang sebagai siasah asy-syar'iyyah, politik syariah, politik yang berdasarkan agama Islam ini disusun oleh Al-Imam Al-Mawardi. Jadi kurang 1000 tahun yang lalu. Jadi kurang 1000 tahun yang lalu disusun oleh Al-Imam Al-Mawardi. Apakah kita bisa masuk ke depan untuk kita terapkan sekarang? Masa itu masih dalam pimpinan khalifah. Nanti sekarang jadi poin dari Ustaz yang pertama tadi, bagaimana kita menghadapi fikih yang menimpa saat ini untuk memberikan solusi kepada saudara-saudara kita yang hidup di lingkungan mayoritas ini. Begitu juga Ustaz yang kedua, beliau mengajak kita untuk berpikir kembali bagaimana kita menghadapi politik yang sekarang. Dan salah poin yang beliau ajukan adalah yang pertama, yaitu tentang bagaimana kita menghadapi untuk masalah politik yang ada di dunia sekarang. Ini kesimpulan dari materi yang sampaikan kepada kita pada manusia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak semua, ada satu lagi yang penting sekali kata Gus Amin kepada beliau silakan. Iya, berarti satu hal yang belum saya sampaikan, ini sangat penting. Apa yang kami sampaikan itu bukan berarti kami kemudian meminta para kiai untuk meninggalkan turos-turos kita. Turos yang kita miliki itu warisan yang sangat berharga. Justru tadi jawaban-jawaban yang kami sampaikan itu juga dari turos-turos kita juga. Nah, tapi yang ingin kami ajak para kiai-kiai itu bagaimana kita menggali turos-turos yang selama ini tidak tersentuh, yang jarang tersentuh. Misalkan Imamul Haramain di dalam Jihadul Umar itu jarang tersentuh. Misalkan Imam Al-Ghazali dalam Faizul Tafriqah itu jarang tersentuh. Karena kita selama ini ketika kita membaca kitab politik, kebanyakan kita baca Al-Ahkam As-Sultaniyah. Apakah Ahkam Sultaniyah harus kita singkirkan? Tidak, tetap kita baca. Tapi bacaannya ditambah, bukan hanya baca Ahkam Sultaniyah, tapi ditambah dengan bacaan turos-turos yang lain yang bisa menjadi pengganti. Nah, jadi itu yang sesungguhnya ingin kami ajak biar tidak ada kesalahpahaman. Jadi mari NU itu sampai kapanpun fondasi utama kita adalah turos. Tidak mungkin kita lepas dari turos. Turos kita jaga, tetapi dari turos itu juga mari kita gali hal-hal yang bisa menjadikan jalan keluar untuk program-program kita ke depan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para mempelai dari sampaikan oleh Pak Saudara, kita akhirnya kita menutup acara. Di awal tadi kita awalnya mengadakan Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Gus Amin yang telah meluangkan waktu untuk datang ke tempat kami ini. Semoga Gus setelah penampilan keadaan sehat walafiat dan bukan akan pertama, mudah-mudahan nanti ada di waktu yang untuk menjadi depan. Doa kami selalu menyertai Gus Amin sukses di PBNU. Jadi kan saya atas nama moderator saya mengucapkan banyak maaf atas segala kekurangan.
Demikian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon foto bersama kita dulu untuk orientasi. Silakan.